Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 14 Agustus 2022 bersama Romo Siprianus Tukan SSCC dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari, para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, Opa dan Oma, yang putri, yang kakung, dimanapun saudara-saudari berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya pada kesempatan ini di hari Minggu 14 Agustus, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Selamat bersukacita bersama keluarga, komunitas, dan segenap aktivitas yang dilakukan pada hari ini. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat hari Minggu. Selamat bersukacita bersama keluarga dan komunitas. Hari ini kita sungguh bersyukur bahwa kita bersama gereja semesta merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Tentu hari raya ini kita mengarahkan dan boleh menimba inspirasi kekuatan dari sosok Bunda Maria, wanita pilihan Allah, seorang perempuan desa yang sejak awal hidupnya telah dibebaskan dari dosa asal, dan akhirnya akhir hidupnya diangkat dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Di dalam dokumen Konsili Vatikan yang kedua, di dalam Lumen Gentium artikel 59 dikatakan, akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia,
telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan, yang telah mengalahkan dosa dan maut. Dokumen ini atau artikel ini mengajak kepada kita sekalian, juga sebagaimana ajaran gereja, mengajak kita untuk meneladan bahwa kita sungguh menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, Bunda kita semua. Dan Bunda Maria juga sungguh-sungguh menjadi ibu dan teladan sebagai murid yang pertama. Sungguh kita bersyukur bahwa teladan hidup, keutamaan hidup yang dihidupi oleh Bunda Maria menjadi kekuatan bagi kita untuk bertekun. Kerendahan hatinya, kerelaan untuk menjawab ya, mengandung putra manusia yang menjadi penyelamat umat manusia dan alam semesta. Dalam bacaan hari ini, Penginjil Lukas mengisahkan kunjungan Bunda Maria kepada Elizabeth setelah kedatangan malaikat Gabriel. Tentu sukacita pengalaman Bunda Maria, dan sukacita itu nular sehingga Maria tidak mengalaminya sendiri, tetapi ketika ia datang mengunjungi Elizabeth, dan Elizabeth pun kagum akan kehadiran penebus yang dibawa Bunda Maria yang dikandungnya. Maka Elizabeth menyambut Yesus, menyambut penyelamat dengan ungkapan ini. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Dua pribadi, Maria dan Elizabeth ini, mendapatkan rahmat dan kasih karunia dari Allah. Elizabeth menyebut Maria sebagai yang berbahagia. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya. Dan dengan ianya Bunda Maria menunjukkan kepada kita bahwa Allah berkarya melampaui pikiran manusia. Terkadang kita bisa jadi merasakan bahwa Allah memilih orang-orang yang punya sesuatu. Tentu Maria punya sesuatu, punya keutamaan hidup yang luar biasa, yang kesederhanaan, kerelaan hatinya, dan ketulusan hatinya. Dan hal ini terlihat di dalam ungkapan Magnificat Bunda Maria. Hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan aku menyebut aku berbahagia. Allah memilih pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh memiliki rasa syukur, memiliki iman yang teguh, meskipun terkadang perjalanan tidak dipahami, pengalaman pergulatan hidup tidak dipahami, tetapi dengan iman dan pengharapan serta berbahagia. Bunda Maria adalah sosok ibu yang berbahagia. Ia sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Sungguh berbahagia dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Bunda Maria dengan persetujuan, dengan pilihan untuk mengandung penyelamat, menjadikan inspirasi bagi kita. Kita boleh bermenung, bertanya, apakah dalam perjalanan hidup kita, ianya saya terhadap imanku, terhadap apa yang kuyakini, apakah ini adalah kehendak Tuhan dalam perjalanan hidupku? Kita boleh merasakan pengalaman iman Bunda Maria ini, kita boleh pelajari, kita boleh teladani bahwa ia menghayati sungguh panggilan menjadi murid Yesus. Kerendahan hati Bunda Maria, ia seorang ibu, tapi juga seorang murid yang pertama dari Yesus sendiri. Bagaimana kerendahan hati seorang ibu menjadi murid anaknya. Bunda Maria mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita
untuk boleh dengan rendah hati mendengarkan firman Tuhan, dan boleh juga perlahan-lahan belajar menangkap rencana keselamatan, rencana Tuhan melalui firman-Nya. Bunda Maria menyerahkan seluruh diri dan kehendaknya kepada Tuhan. Kekosongan dirinya, mengosongkan diri supaya mampu menangkap rencana dan kehendak Tuhan. Meskipun dalam perjalanan hidup, Bunda Maria tidak mudah menangkapnya, kehendak Allah, tetapi dengan iman itu, dengan kerelaannya untuk maka Allah sendiri menuntunnya. Allah berkarya melampaui segala pikiran manusia, segala akal dan cara pandang manusia. Allah bekerja dalam hening, dalam diam, melampaui segala yang dipikirkan manusia. Semoga dengan firman Tuhan ini kita semua mampu dan boleh meneladan semangat Bunda Maria, ibu yang berbahagia, yang menunjukkan kepada kita kerendahan hati untuk mengasihi dan kerelaan untuk senantiasa menjadi murid dan bahkan menjadi bunda segala bangsa. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas. Semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan pada hari ini, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 14 Agustus 2022. Terima kasih kepada Romo Siprianus Tukan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.